Oke, selamat datang di Lam FT Auto. Kali ini saya lagi berada di pameran IMS 2021 ya, IMS Hybrid. Dan di belakang saya sudah ada DFSK Glora. Ya, dulu saya pernah waktu di Giconfact pernah mereview mobil ini ya. Memang sih saya mereview nggak terlalu banget karena cuma sekilas waktu itu. Dan kali ini saya juga mereview juga nggak terlalu nggak terlalu ini ya karena dia juga berisik. Nah, kita mulai dari tampilan depan. Tampilan depannya dari DFSK Glora ini memang sangat unik sih, beda daripada yang lain. Kalau menurut saya ya, benar-benar lain. Ini sorry ya, suara sama gerakan tidak sama. Benar-benar beda banget. Dia juga ada lampunya tuh yang masih menggunakan yang yang masih bohlam. Terus logo DFSK-nya tuh chrome ya. Jadi chrome-nya cuma di logo DFSK. Di bawahnya juga ada fog lamp. Tuh kalau kalian lihat ya. Dan wiper tetap ada dua. Dan itu dalamnya itu sebenarnya udah bukan mesin sih. Jadi mesinnya tuh dia ada di bawah bangku jok sebelah kiri. Itu di dalamnya itu cuma hanya di dalam mesinnya itu cuma ada air wiper dan ya peralatan lah gitu lah ya, kalau nggak salah. Oke. Nah, untuk tampilan sampingnya dari DFSK Glora ini ya seperti ini. Memang ya sebenarnya sih sama kayak fan lainnya. Buset, ada yang lewat. Nah, itu bener-bener gimana ya, keren sih. Dan tuh kacanya memang seolah-olah kacanya itu memanjang ya dari tengah sampai belakang. Jadi kayak tidak terputus gitu. Dan handle pintunya kalau menurut saya tuh sangat unik. Jadi ingat ya, jadi kayak Mazda E2000 ya bentuknya ya. Dan slidingnya tuh sudah saya coba, itu enteng banget. Walaupun dia nggak elektrik, nggak otomatis, tapi enteng banget. Dan yang paling saya seneng tuh, saya lagi nunjukin adalah tankinya sebelah kanan. Dan di bawah kacanya ada semacam kayak kayak list hitam gitu sih. Tapi keren sih, malah pilar tapi nggak hitam. Karena dia langsung ke pintu ya. Dan itu dia spionnya juga bentuknya tuh oke menurut saya. Dan kita samping aduh, ada lampu sen Defender, tapi jangan fokus ke sana, jangan fokus ke situ. Oke, kita balikin lagi aja. Nah, aduh. Nah, untuk ukuran bannya, bannya itu dia mempunyai ukurannya tuh ring 13 ya. Kalau profil bannya itu ya agak lupa ingat sih saya sih. Ya maklum lah. Tapi jujur sih itu kalian bisa ganti peleknya juga sih. Tapi sayangnya untuk rem belakang dia masih menggunakan rem tromol. Tapi untuk rem depan sih dia sudah cakram sih. Oke, dan ini kita tampingnya habis ini kita langsung lihat belakang. Aduh. Nah, tampilan belakang dari DFSK Glora ini seperti ini. Ini yang bensin ya, bukan yang listrik. Tampilannya menurut saya sih emang bener-bener lebih kokoh daripada rival-rival ya, dari fan-fan yang biasanya. Tapi sayang kenapa dia nggak ada rear wiper. Jadi cuma dikasih kayak lambang logo doang tuh, bekas rear wiper. Dan ada list hitam tuh di dekat area plat nomor. Jadi menurut saya lebih manis. Lebih manis, jadi manis-manis saya. Dan untuk di belakang sini memang bener-bener nggak malu-maluin. Kacanya cukup lebar. Dan di bawahnya ada semacam kayak reflektor dan tapi emang kelihatannya tinggi banget, tapi kacanya nggak ada defogger, tapi ada semprotan air dan ada lampu remnya masih muka buram. Dan kita langsung buka bagasinya. Jujur sih bagasinya itu sangat ya begitulah, kalau bangku baris keempatnya dibuka ya buset, ada yang lewat lagi. Baris empatnya jadi benar-benar tidak luas sama sekali itu. Jadi kalau kalau bangkunya tidak terlipat, tapi kalau bangkunya terlipat sih ya oke lah, bisa mempunyai bagasi yang lebih luas. Oke, langsung tutup aja. Nah, habis ini kita langsung bahas interiornya. Nah, sekarang kita berada di dalamnya interior si DFSK Glora ya, Glora yang bensin. Ini jujur lihat dalamnya ini memang tidak terlalu mewah-mewah amat, tapi memang itu sangat keren sih ini dalamnya si Glora ini. Memang sih nggak malu-maluin banget sih si Glora sih yang yang bensin ini. Nggak malu-maluin banget sih ini kalau pakai jalan ini ya, benar. Tapi itu saya lagi bahas AC-nya di tengah-tengah tuh. Tipnya udah double din loh si si DFSK Glora itu. Jadi bener-bener nggak malu-maluin. Dan ya itu saya jujur aja ngeliat ke dalam tuh sebenarnya itu nggak kelihatan sama sekali tuh saya review apa itu. Terus ada saklar di situ kan, saklar, ada wiper, tapi wipernya kan cuma nggak intermittent gitu ya. Terus di bawahnya lagi ada buat buka kap area depan. Dan bangkunya benar-benar polos, cuma aja recline dan sliding. Dan ini bangkunya ini tidak bisa ngapain tuh lompat-lompat saya. Dan itu bangkunya tuh nggak bisa cuma diatur recline dan sliding. Dan ya pokoknya gitulah ya. Ini saya jujur aja di dalam ini emang nggak bisa
Banyak ngomong nih saya benar. Dan itu sebenarnya speedometernya itu saya lihat speedometernya sebenarnya bagus sih. Bagus sebenarnya, tapi ya itu dia masih full jarum. Tapi kayaknya sih cuma hanya speedometernya doang, RPM-nya dia kagak ada. Dan untuk setirnya dia sudah dilapisi dengan chrome di area logonya ya, logo DFSK. Tapi memang dia sayangnya belum ada airbag. Di dalam di sana juga udah terdapat tempat penyimpanan di sebelah kiri. Spion tengah belum dynamic view. Udah malah udah dynamic view, gila. Dan di itu udah sun visornya ada nggak ada kaca dua-duanya, jadi sebelah kiri sebelah kanan nggak ada kaca. Dan terus sebelah kanan dia power window hanya 2 ya, karena kan yang kaca belakang kaca geser, jadi ya cuma 2 dapatnya. Dan ada speaker juga, dan ada tempat penyimpanan walaupun nggak ada cup holder. Tapi ini jaraknya tinggi banget, mobilnya tinggi banget. Dan tuh posisi ini pedal koplingnya tuh kayaknya enak banget itu. Saya sih belum saya coba test drive nih, kalau udah coba test drive nih enak banget ini, coba nih. Nah sih nggak enak amat, namanya juga mobil ini kan. Dan saya di belakang pegangan itu ada pegangan ya, karena mobilnya cukup tinggi sih, jadi naiknya harus pakai pegangan itu sih. Namanya juga mobil van. Ayo kita langsung pindah ke baris kedua. Aduh. Nah ini kita sekarang berada di baris keduanya si DFSK Glora. Ya sorry pala saya nggak kelihatan. Ini jujur aja untuk di baris kedua ini memang sangat lega ya, apalagi bangkunya juga sebenarnya sih dia itu kalau menurut saya tuh bangkunya tuh semi-semi captain seat sih. Jadi kalau yang tengah itu emang bener-bener captain seat, yang di baris ketiga kalau nggak salah dia juga agak captain seat. Tapi kalau yang di baris keempat ya begitulah ya, pasti agak sempit. Jadi sebenarnya mobil ini untuk dari bagian tengah sampai belakang tuh sebenarnya cukup luas juga, dan dia tuh tapi dia nggak captain seat tuh, dia semis doang, jadi dia sampingnya tuh masih bisa buat 3 orang, jadi tuh ruang tengah tuh bisa buat 3 orang. Jadi ada kayak bangkunya itu tuh, saya lagi di bangkunya tuh lagi di bangkunya sebenarnya, tapi ya itu ya jadi pokoknya gitulah. Tuh ada gambar lewat tadi tuh kalau emang melihat barisnya, karena saya sudah bikin footage-nya. Tapi gimana ya tuh, jujur aja di baris kedua ini sangat keren sih, sangat keren. Makanya apa, maksud bukan keren sih, apa ya, unik sih, kayak inget Zebra ya, ingat mobil Zebra Astrea. Tapi bagusnya dia udah punya double blower. Nah itu keunikan dari DFSK Glora daripada fan-fan lainnya. Itu yang paling saya suka. Dan di sebelah kanannya ada handgrip buat naik, karena mobil cukup tinggi. Itu ada kakak-kakak lagi lihat. Itu emang ada AC-nya tuh. AC itu bisa menyembur sampai baris keempat. Wih, itu di mana tuh fan-fan itu belum ada loh, kayak bang saya Grand Max aja belum ada loh. Gila. Evalia aja juga paling juga ya gimana pokoknya gitu lah ya. Udah ya. Nah, ini dia nih, saya lagi buka mesinnya. Nah, untuk mesinnya sendiri dia itu DFSK Glora ini menggunakan mesinnya tuh 1500 cc ya. 4 silinder dan sudah menggunakan yang standar Euro 4. Jadi ya mesinnya kayaknya cukup bertenaga sih. Tuh, ada yang lewat tuh untuk tenaga, horsepower semuanya. Dan jenis mesinnya. Dia juga keren sih emang. Pokoknya bukan gitu lah, udah nggak bisa ngomong lagi lah. Nah, ini adalah varian listriknya yang tipe benar-benar hybrid listrik. Jadi benar-benar full listrik. Tapi ini yang versi blind fan. Jadi saya dulu udah pernah sih review yang ada lewat lagi. Itu ada pernah review yang sebelumnya. Jadi yang benar-benar yang minibus juga, tapi yang full listrik, dan saya udah pernah test drive sih. Kalau ini adalah tipe blind fan. Ini sih tidak terlalu beda-beda banget sih. Ya pokoknya gitulah ya. Udahlah ya. Capek nih. Nah, itu aja saya review dari DFSK Glora ini yang secara singkat ini, karena jujur ini tempatnya ramai banget, makanya saya pakai voice over. Sorry ya, ini kagak sesuai dengan omongannya nih sebenarnya nih. Ya, gimana ya. Tapi kalau langsung saya suara asli nggak ketemu banget. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel saya ini, Ilham FT Auto. Oke, terima kasih telah menonton.